الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزنا الله وإياكم أجمعين. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena hakikat syukur adalah ajakan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sering mengajak kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, yaitu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita dan tidak mengkufuri nikmat Allah. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak meninggalkan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Menjalankan semua yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Bersabar atas semua ujian yang Allah berikan karena dunia merupakan tempat kita diuji. Dan ujian adalah sarana kita untuk mudah masuk surga. Itulah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dari ajakan takwa. Dari ajakan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setiap tetes kehidupan kita yang tersisa pada kehidupan kita ini, pada hakikatnya tujuan kita adalah dua, surga atau neraka. Barang siapa yang meniti dalam ketaatan kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka sungguh dia adalah meniti jalannya menuju surga. Sebaliknya, seseorang yang mengikuti, menuruti hawa nafsunya dalam menjalani hidup di dunia yang sebentar, maka dia pada hakikatnya telah meniti jalannya menuju neraka. Ya, nanti ibu-ibu nggak perlu ditulis, di-share aja ke grup. Nanti ibu tinggal ambil ininya. Baik, yang perlu ibu tulis adalah keterangan daripada poin itu. Hari ini kita akan coba untuk bercerita tentang kehidupan kita. Perjalanan yang begitu panjang, perjalanan yang begitu penuh dengan rintangan dan ujian. Karena di balik kesulitan adalah kemudahan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita agar hambanya selalu mengingat Allah tatkala mereka bahagia. Sehingga Allah Azza wa Jalla
mengingatnya ketika kesulitan. Maka setiap kesulitan yang kita hadapi disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla pasti ada kebahagiaan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Jadi kalau kita ingin bahagia berarti apa? Bersusah-susah dulu. Ya, berjerih payah dulu. Ya, arungi ujian ini. Ya, dengan penuh ketabahan dan kesabaran. Dengan penuh keikhlasan, ya. Dan ikhtiar kita, tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tema kita hari ini yang sudah terpampang di layar, ya, layar tancap ini. Judulnya apa? Sudah sejauh mana perjalanan kita? Ya, yang dibunderin itu kita di situ. Ada 12 perjalanan hidup. Kita baru sampai yang ketiga. Itu pun yang ketiga masih OTW. Ya, masih OTW kan, Bu? Ya, kita masih OTW di ketiga. Berarti ya belum lengkap kehidupan kita di poin yang ketiga. Namun poin yang ketiga ini menentukan semua poin berikutnya. Perhatikan, semua poin ditentukan oleh ada Anda di sini. Sudah kelihatan di sini? Kelihatan nggak, Bu? Kalau mau kelihatan berarti kacamatanya harus lebih lebar. Ya. Anda di sini. Baik, kita mulai dari alam yang pertama. Alam roh. Alam roh. Sudah berlalu bukan? Ya, sudah berlalu alam roh itu. Alam roh adalah alam yang tidak terlihat oleh kita, yang tidak tampak oleh kita. Dan roh itu adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika mereka bertanya kepada Allah, "Qulir ruhu min amri rabbi," dijawab sama Allah, urusan roh itu urusan Allah, urusan Allah. Kamu nggak boleh ikut campur. Maka ruh itu adalah sifatnya bersih. Ruh itu sifatnya bersih. Yang kotor itu jasad. Ya, ruh itu sifatnya bersih. Karena ruh itu milik Allah. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kita hanya dikasih pemahaman sedikit aja. Ya. Allah ngasih pemahaman sama kita itu cuma sedikit. Ya. Allah ngasih ilmu sama kita, ya, nggak ada apa-apanya dengan Allah. Makanya jangan pernah kita merasa ilmunya sudah banyak. Walaupun kita sering ngaji. Karena ilmu banyak itu tidak menentukan apa? Nasib kita di akhirat juga. Kalau ilmunya tidak bermanfaat. Makanya Ibu, ya, perlu dipahami dan tegaskan kepada kita, ilmu yang kita pelajari itu akan menjaga kita dan harta yang menjaga kita. Saya ulang sekali lagi, ilmu yang kita pelajari, ya, yang kita kaji adalah ilmu yang menjaga diri kita, sedangkan harta yang menjaga kita. Kalimat ini paham tidak? Paham tidak? Kok enggak sih? Kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Ulangin, saya ulang tiga kali nih. Harta Ibu, sebanyak apapun kita kejar harta itu, ternyata ketika kita dapatkan, harta itu nggak pernah mau jaga kita. Harta nggak pernah mau jaga kita. Saya mau tanya sama Ibu,
Pernah nggak rumah ibu bisa menjaga ibu? Hah? Bohong ibu. Pernah nggak ibu rumahnya menjaga ibu? Setan, masuk aja setan. Jin, masuk aja. Berarti apa? Rumah kita nggak bisa bentengin kita dari setan. Rumah kita nggak bisa bentengin kita dari sihir. Rumah kita nggak bisa bentengin kita dari pencuri. Bisa nggak? Yang jaga kita. Maka rumah ibu semewah apapun rumahnya, yang jaga tuh kita. Bagaimana caranya rumah itu supaya ada cahayanya? Kasih lampu. Ya lampunya apa? Nggak mungkin lampu neon. Ibu, di rumahnya sudah banyak lampu, tapi tetap gelap. Hah? Nah, kita penghuni rumah itulah yang bisa menerangi rumah kita. Itu hakikatnya. Maka Nabi mengatakan apa? Baiti. Iya gitu, bukan lampu surga itu. Ya. Makanya Pak, Ibu Allah Subhanahu wa taala, itulah kalau kita berkaitan dengan harta. Semewah apapun rumahnya, mau setinggi apapun pagernya, tetap ya, maling masuk. Kita nggak usah pakai pagar lah, kayak orang kampung. Buktinya orang kampung gak ada yang nyolong, yang nggak punya duit. Apa yang mau dicolong? Ya. Sedangkan ilmu, kata Nabi SAW, adalah yang menjaga kita. Ilmu itu yang menjaga kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kok dibilang nggak paham barusan? Ngetes ya? Ya. Jadi ibu, sebanyak apapun harta kita, coba lihat Korun hartanya berlimpah. Yang jaga siapa? Ya Korun. Dia nyewa orang-orang yang kuat-kuat disewa untuk jaga apa? Hartanya. Tapi setinggi apapun ilmu yang dimiliki Rasulullah, pernah nggak Rasulullah minta penjaga? Nggak pernah. Ilmunya yang menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, saya contohkan gini. Ketika kita dulu sholatnya sebagaimana telah kita pahami dari guru-guru kita ngaji. Kita nggak pernah protes. Kata guru, ya takbirnya begini. Pokoknya kalau sholat takbir, berdiri, ya ruku, ya berdiri lagi, ya sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, kemudian duduk, kemudian dia berdiri. Terus seperti itu. Ya. Maka yang kita kerjakan sebagaimana yang diajarkan sama guru kita. Kita nggak pernah bertanya, bagaimana sih sebenarnya takbir yang benar? Bagaimana sih kita ruku yang benar? Bagaimana sih kita bacaan yang benar? Makanya kita sekarang banyak mengenal bacaan-bacaan, variasi bacaan dalam sholat. Betul atau tidak? Iya. Makanya ilmu itu menjaga kita. Karena orang yang tidak bervariasi dengan sholatnya, bacaan-bacaan yang tidak variasi, hanya itu aja, maka dia termasuk orang yang melanggar sunnah. Ya, yang suka bacanya Subhana Rabbiyal Azim aja itu bertobat sama Allah. Cari yang lain. Masih ada itu 5 yang perlu kita baca. Yang sudah dihafalkan sama ibu-ibu. Tapi diprakteknya kok susah sih. Ya. Lupa. Ya karena nggak dipraktekin. Makanya ilmu itu praktekin. Sudah dikasih tahu, ini ilmunya seperti ini. Praktekin. Ya. Jangan-jangan doa makan aja lupa. Makannya nggak lupa tadi. Ya. Makanya Al-Imam Syafi'i Allah Ta'ala mengatakan ilmu diikat dengan al-kitabah, yaitu pena, ditulis.
Nggak bisa seperti Imam Bukhari 3 bulan hafalannya masih lengket. Boro-boro kita 3 bulan turun tangga aja lewat. Nah, itu namanya. Apa? Paham sampai sini? Ya. Makanya apa? Allah memberikan ilmu tentang ruh cuma sedikit saja. Makanya nggak perlu ibu kemudian menggali sampai di mana ruh nih. Ruh itu gentayangan, Ustaz. Kalau ruh gentayangan, Bu, nggak bakal ada yang lewat malam-malam. Ibu nggak bakal berani ke kuburan. Oh, jangan lewat kuburan, jangan. Ruhnya gentayangan semuanya. Wah, serem apalagi ruhnya kemudian menjelma jadi orang aneh-aneh. Ya, separuh ada mukanya, separuh nggak ada. Separuh daging, separuh tengkorak. Insya Allah ibu nggak akan ada yang dekat sama makam. Ya, paham di sini? Kita lewat ruhnya, masuk ke alam kandungan. Ya, masuk kita kepada alam kandungan. Semua kita ini harus bersyukur sama Allah. Apa manfaatnya kita di fase alam kandungan? Siapa yang tahu ibu-ibu? Ibu-ibu yang ngandung bukan saya. Siapa yang kira-kira tahu apa sih hikmahnya alam rahim itu? Buat janin. Ibu dulu janin nggak? Janin nggak? Apa tiba-tiba gede? Ya, janin kan? Ya. Coba apa manfaatnya kira-kira? Apa manfaatnya Bu Lili? Ya, itu prosesnya. Hikmahnya kita dalam rahim itu apa? Allah ngasih kita dalam rahim itu nggak tiba-tiba langsung netas cak rahim. Kan ada ibu, ya, tanpa hamil langsung keluar anaknya. Ada pakai telur, nunggu telurnya dulu ini seperti ayam kan? Berapa hari nunggunya itu? Nggak pernah ngitung Ustaz. Ya. Ya. Coba lihat, kemudian dia menetas, pecah. Pertanyaannya ibu, coba telur itu dari mana makannya coba? Dari mana coba? Saya mau tanya sama ibu, dari mana makannya? Lihat ibu, telur itu kalau kita belum diapa-apain, ya kita pecahin, kita goreng, enak kan? Nah, pertanyaannya kan kita sama ada merahnya, ada putihnya. Sekarang ketika dia telur itu tidak dipecahkan oleh kita, kemudian direm oleh ayam, dia akan menjadi anak. Pertanyaan saya, dari mana makannya ayam itu? Bayi itu, dari mana? Loh bisa kok. Terus sayang makannya, enak benar ya. Pernah nggak ibu berpikir demikian? Beda halnya dengan seorang anak loh, di rahim. Beda jauh. Kalau kita seorang wanita yang melahirkan, yang punya rahim, nempel anak kita di rahim kita. Dan Allah mengganti saluran darah yang setiap bulan itu keluar dengan darah kotornya, diganti dengan saluran makanan, MBG. Nah, iya kan Bu, makanan bergizi kan? Bukan makanan gratis, makanan bergizi. Ya. MBG-nya si bayi. Jadi Allah Azza wa Jalla menjadikan saluran itu yang tadinya kotor penuh dengan darah kotor diganti sama Allah langsung dengan apa? Saluran bersih, yaitu yang bergizi. Jelas itu. Tapi ibu-ibu nggak pernah mengkaji itu. Makanya ketika kita dalam rahim, kita nggak pernah berpikir, akhirnya kita nggak bersyukur sama kelahiran kita. Ya. Begitu luar biasanya Allah masuk kepada alam rahim. Itu proses yang sangat panjang. Ya. Pertanyaan telur sekarang, jawab dulu. Lah Bu, coba. Bahkan ya semuanya dari Allah Bu. Itu mah jawaban yang sangat luar biasa sudah. Nggak bisa dijawab sama saya. Bu, ayam
ketika dia ngeremin telurnya itu, dia puasa nggak? Dia puasa. Dia diem sampai anaknya menetas. Itu luar biasa ya. Coba lihat ular. Ular pengen ganti kulit, dia puasa. Ini orang manusia suruh puasa, nggak puasa-puasa. Coba lihat Ibu. Bahkan nanti kalau kita masuk rumah sakit, mudah-mudahan kita enggak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sama Allah. Ketika kita ingin melakukan operasi besar, kata dokter apa? Tuh, makanya biasain puasa. Bu, nggak boleh makan dulu ya. Habis operasi jangan makan minum dulu ya. Semalam saya ke rumah sakit. Paman lagi koma. Sudah 2 bulan ya koma. Sekarang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, melek aja nggak bisa. Karena kanker yang di otaknya sudah menekan semua sarafnya. Ya, dan itu dokter mengatakan tidak bisa kita operasi karena itu risikonya sangat besar. Maka dokter angkat tangan, sudah pasrahkan sama Allah, berdoa sama Allah. Hari ini harus keluar dari rumah sakit PON. Ya, pagi-pagi harus di ini. Semalam saya pulang jam 10:30. PON Cawang, tahu kan? Nah, PON Cawang. Makanya doanya ibu aja, semoga Allah berikan yang terbaik. Ya, saya ada pasien sebelah, dia meningitis. Tahu meningitis kan? Apa? Hah? Ya, masih muda sekali. Sama bapaknya mungkin dia nggak tega, dikasih minum sama dia. Wah, biasa saya juga kaget. Kagetnya apa? Susternya marah-marah. Kesedak dia. Hampir berhenti tuh napasnya. Wah, itulah karena bentuk sayangnya seorang bapak sama anaknya, dia haus mungkin. Dia hanya melotot matanya ke atas, mulutnya terbuka, ya Allah. Ternyata kita tuh kalau dikasih sakit nggak ada apa-apanya di mata Allah. Tadinya nggak boleh masuk sama satpamnya. Pak, aman saya butuh doa saya. Izinkan saya masuk sama Bapak. Alhamdulillah ditelepon, ya tolong suruh naik aja. Naik saya. Kan jam busuk sana jam berapa? Jam 5 kan? Wah, saya jam 10:30. Ya, itulah Bu. Makanya Pak, ketika kita di alam rahim, itu prosesnya sangat panjang sekali. Apa hikmahnya kita di kandungan? Kata Rasulullah SAW dan para ulama mengatakan, hikmahnya adalah agar daging-daging kita itu sudah matang. Yang kedua, tulang yang dibungkus daging menjadi tulang yang kuat untuk keluar. Ya, itulah hikmahnya mengapa kita berada berapa bulan? 10 bulan. 9 Ibu. 9 bulan. Ada nggak yang 8 bulan? Ada. Itu masa-masa transisi di umur yang 8 bulan itu. Masa-masa apa? Transisi. Kenapa? Bisa matang, bisa enggak. Tapi ada Allah banyak memilih hamba-hambanya wanita-wanita yang 8 bulan melahirkan. Banyak nggak? Tapi kalau 7 bulan jarang. Itu karena terpaksa dilahirkan. Kalau 7 bulan terpaksa dilahirkan. Kenapa? Karena belum matang betul dia. Ya. Kalau mangga, bukan Sunda mangga ya. Mangga. Ya, mangga. Buah mangga kata Bu Lili. Ya.
Ya mangga apalagi boleh kalau ngomong. Mangga, buah mangga. Ya. Lihat, kalau sudah mengkel, ya, itu udah siap untuk dipanen dan rasanya gurih. Coba manis ya, Bu. Ibu nih ini aja. Ya manis, manis banget itu rasanya. Beda pohon apa namanya? Mangga, ya, mangga yang matangnya dengan karbit. Beda matangnya pisang dengan karbit, beda. Walaupun dia kecil tapi dia matangnya di pohon, manisnya masih luar biasa. Tadi bilang gurih lagi, salah. Paham dulu ya? Ya, makanya Pak, hikmah seorang ada di kandungan itu ada dua. Untuk mematangkan dua komponen ini. Yaitu apa? Dagingnya supaya kuat, kemudian tulangnya juga kuat. Itu hikmahnya Ibu. Mengapa harus 9 bulan? Ibu selama ini pasti nggak tahu. Nggak tahu kan? Kenapa baru tahu sekarang? Baru kasih tahu, Ibu nggak mau cari tahu sih. Yang salahin saya lagi. Ya. Kemudian apa? Ketika bayi dalam kandungan, ya, bayi dalam kandungan, Allah Azza wa Jalla mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruhnya setelah apa? Setelah terbentuk tubuhnya sempurna. Ya. Tulangnya sudah terbungkus dengan daging, telinganya sudah ada, matanya sudah ada, ya. Kepala sudah utuh semuanya, ya sudah lengkap semuanya, maka ditiupkan ruhnya. Sehingga bayi itu bisa bergerak-gerak, muter-muter dia. Kadang-kadang nendang kita, ya. Kata sang ibu, wah, aktif banget nih bayi. Ya. Makanya itulah keadaan bayi. Kenapa kok harus aktif? Biar kita tahu jantungnya sehat. Kalau menang baik, ibu susah. Gelisah hatinya, kok bayi saya diem aja ya? Sehari aja nggak bergerak. Ibu sudah mulai panik tuh. Panik nggak? Udah panik tuh. Padahal dia pengen istirahat, bobo. Ya. Kalau gerak mulu, ini bayi gerak mulu. Bingung tuh bayi. Gerak salah, diem salah. Ibu tuh kadang-kadang aneh, tapi merasa nggak aneh. Ya, makanya kita juga sama ketika lahir. Dikasih panas gerutu, dikasih hujan gerutu. Setengah-setengah, pada nggak mau. Setengah panas, setengah hujan. Ada yang mau begitu? Nggak mungkin. Makanya apa? Syukuri aja Bu, karena dalam di bayi sudah ibu protes mulu. Ya. Makanya Allah Azza wa Jalla mengirimkan malaikat, summa yursalu ilaihimul malaikah, ya. Maka dikirimkanlah malaikat fayamfuhu fihi ruh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditiupkan ruhnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat ini diperintahkan untuk memberitahukan, menetapkan 4 hal buat anak yang di rahim. Saya nggak bicara malaikat yang pertama datang, sudah pernah saya terangkan masalahnya. Karena malaikat datang 2 kali. Yang pertama ketika umur 2 bulan, yang kedua ketika sudah sempurna bentuknya, maka ditiupkan ruhnya. Saya nggak menerangkan yang pertama. Ibu kalau nggak tahu, cari di Google. Bi arba'i kalimatin, maka malaikat setelah meniupkan ruhnya diperintahkan untuk menetapkan 4 hal untuk sang bayi. Mau laki-laki mau perempuan itu. Yang pertama bikat birizkihi, perhatikan. Sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah. Ya, ibu mau dapat warisan, mau nggak dapat warisan, sudah ditetapkan sama Allah, nggak perlu berantem. Lihat Ibu, disebutkan bahwasanya seseorang yang dia profesinya mencuri, suka ngambil punya orang, ya,
korupsi lah atau apa dia, maka dia telah mempercepat kematiannya. Kenapa? Karena dia apa? Mengumpulkan semua rizkinya dulu. Karena kata Nabi SAW, kalau seseorang belum habis rizkinya, dia tidak akan mati. Sampai habis, udah selesai. Makanya dibilang, bikat birizkihi. Rizki mereka tetapkan. Ternyata rizki kita pas ngaji, mati. Amin nggak? Jangan. Contoh ini. Tapi mau kan Bu, kalau kita meninggalnya pas ngaji? Ya mau lah. Kenapa? Karena majlis ilmu itu adalah majlis yang didoakan oleh seluruh malaikat Allah dan seluruh makhluk Allah di lautan maupun di daratan. Doanya malaikat-malaikat mendoakan kita hari ini. Makanya Ibu jangan nggak konsen ngajinya. Ya. Kalau ditanya tuh fokus, jangan sambil main handphone, jangan. Malaikat nggak mau doain kita itu. Lewatin nih orang. Yang gitu. Ya Pak, bikat birizkihi. Maka dari sinilah Allah sudah Allah Azza wa Jalla menetapkan, nggak perlu berebut kamu rizki. Karena rizki kita masing-masing. Maka dibilang betul nggak kata Nabi, semakin banyak anaknya semakin banyak rizkinya. Betul atau tidak? Yang benar. Ibu anaknya berapa? Cuma 2 doang KB. Yang 3, ada cuma 1 doang. Bahkan ada nikah saya nggak punya anak lah. Ribet punya anak. Ada yang begitu. Ngapain ente nikah? Kata dia biar punya teman. Lah, teman mah banyak. Ya, Masya Allah Bu. Makanya Nabi SAW memuji ya umatnya yang banyak anaknya. Setahun lahir lagi, setahun lahir lagi, setahun lahir lagi. Iya. Tapi alhamdulillah, coba ada orang tua kita dulu Bu, sampai 12 anak dilahirkan normal. Kita 1 sesar mulu. Bedanya apa bedanya? Imannya. Coba, zamannya. Ya, karena kita nggak mau repot. Ya, Bu, kalau sesar itu pakai ngeden nggak? Kagak. Kok keluar Betawi saya? Enggak Bu, nggak pakai ngeden, cuma nungguin doang. Udah, bunyi itu anak. Ya udah diangkat. Coba proses ngeden Bu. Dari pagi sampai sore baru lahiran, coba bayangin. Masuk pagi, belum pembukaan 1, pembukaan 2, ada pintunya dia tuh. Berapa pintu? Hah? Oh tahu, ada 9, ada 10, gimana ceritanya sih? Ini sama-sama ibu-ibu kok beda pendapat sih. Kalau tanya sama saya nggak tahu misalnya, karena saya nggak pernah ngelahirin. Ya, 9. Oh 10. 9. Ya udahlah, terserah ibu lah, mau 9 mau 10 lah. Ya, baik. Coba bayangin Bu. Ya. Pembukaan 2, ibu dibawa ke rumah sakit. Nungguin sampai pembukaan 3. Terus proses sampai mau 10. Baru ibu boleh apa? Ngeden. Tarik nafas yang panjang, kata susternya. Enak kalau ngomong. Loh, betul. Makanya kita ini laki-laki harus memuliakan perempuan. Kenapa aku memuliakan perempuan? Karena dia prosesnya lama, panjang. Justru makanya dijamin sama Allah, orang yang meninggal ketika melahirkan, langsung surga. Dijamin sama Allah. Orang yang beriman ya.
Jangan sampai orang nggak pernah sholat terus lahiran. Ya beda lah ibu. Kadang-kadang ibu berpikirannya ini sih. Saya sudah tahu nih tahunnya begitu. Sama dengan orang, kalau orang meninggal hari Jumat itu husnul khotimah Ustaz. Ya kalau orang yang beriman. Ada tetangga saya nggak pernah sholat tapi meninggal Jumat Ustaz. Husnul khotimah. Ya ibu kadang-kadang pertanyaannya aneh. Ya, ciri-ciri itu orang yang beriman. Makanya apa? Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang pertama. Makanya ibu nggak perlu berebut rezeki. Nggak perlu ngiri sama temannya. Temannya jualan yang sama, nggak apa-apa. Rezekinya masing-masing kok. Coba lihat toko Madura sekarang. Melebihi Indomaret. Ya nggak Bu? 24 jam, jaraknya cuma berapa meter. Karena mereka punya keyakinan. Keyakinan apa? Dapat duit. Ya. Rizki itu Bu, Masya Allah, jangan jauh-jauh lah. Tanah Abang. Tanah Abang berdekatan nggak Bu? Berdekatan nggak? Pondok Gede deh, Pondok Gede. Pas satu deket nggak? Hanya beda tirai doang. Bedanya, sebelahnya sama juga. Makanya banyak cara kemudian mereka pakai. Ada yang taburin bunga, ada yang taburin tanah, ada yang taburin singkong, ada yang taburin pizza. Ya, untuk buka kerennya itu. Sekarang jinnya tuh sudah modern. Makanya pizza. Ya, sering-sering tabur ke rumah saya insya Allah. Ya, jadi jangan di tokonya. Ke rumah saya insya Allah saya tampung. Apalagi yang semeter. Ya. Baik. Wa ajalihi, yang kedua adalah ajalnya. Ajalnya. Wa ajalihi al-ajalnya. Kita tidak bisa memajukan atau memundurkan ajal kita. Sudah ditetapkan sama Allah ajal kita oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam Al-Quran jelas ya bahwasanya seseorang tidak bisa memajukan kematiannya dan tidak bisa memundurkan kematiannya. Sudah ditetapkan sama Allah, tidak bisa. Dan sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, kolamnya sudah kering, tintanya sudah kering, ya. Kolamnya, pulpennya sudah dibuang, udah nggak ada lagi pulpennya. Ya, insyaallah. Jadi nggak bisa dirubah ya. Bagaimana caranya? Nggak bisa dirubah. Ya. Pokoknya ibu, rizki, ajal tetapkan sama Allah Azza wa Jalla. Kalau rizki kita sampai minum susu, terakhir itu, ada kata ayah kemarin malam itu, kalau dulu Om Mail itu, tentara itu, koma lama sekali. 6 bulan dia koma. Sadar sepekan, meninggal. Berarti apa? Rizkinya sadar dulu. Kita nggak boleh menyamakan orang lain dengan orang lain. Kenapa? Karena penetapannya berbeda-beda. Ya, saya lucu dengar cerita ada DKM cerita soal DKM. Dulu bapak saya Ustadz meninggalnya umur 45. Ketika saya umur 45, saya udah khawatir, risau, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Kenapa? Jangan-jangan saya mati seumurnya bapak saya. Ternyata umurnya sampai 75, nggak mati-mati. Masih hidup. Saya candain begitu. Mbak, antum tuh salah persepsinya. Umur antum sama umur bapaknya nggak bakal sama. Bahkan, Masya Allah, antum bersaudara, punya 5 bersaudara. Bisa saja orang yang terakhir, yang meninggal duluan, kita malah masih ada. Ada nggak begitu ceritanya? Iya ada. Tapi ada juga kakak kita dulu yang meninggal.
Ibunya masih hidup. Kenapa nggak bilang ibunya saya duluan, baru anak saya? Karena kita sudah beriman sama ajal. Allah sudah tetapkan ajal kita. Nggak perlu ibu minta-minta ajalnya. Ya Allah, hari ini saya kondisinya lagi enak, lagi beribadah, ambillah nyawa saya. Nggak bisa. Ya. Kalau nggak enak, jangan ya Allah, saya nggak siap. Enak ini orang nawar-nawar. Kayak orang jualan di pasar. Yang ketiga, lau amalihi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalnya, amal kita ibu mau ngaji sekarang, ya mau nggak ngaji, itu semua sudah ditetapkan sama Allah. Kita berbuat baik, berbuat tidak baik, itu semua ditetapkan sama Allah sudah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, i'malu, wa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Beramallah karena kalian akan dimudahkan sebagaimana penciptaan kalian. Sebagaimana Allah menciptakan kita. Dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Ini amal kita. Makanya Ibu, ya berusaha, perhatikan kalimatnya, berusaha semaksimal mungkin agar kita selalu berdiri di atas kebaikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu nasib kita. Maka hadis yang panjang yang keempat dari Al-Quran itu, ya, ada orang yang beramal, amal ahli surga, sehingga umurnya tinggal sedikit lagi. Ya. Kemudian dia bermaksiat, mati di atas maksiatnya, maka amalnya yang puluhan tahun dibubarkan sama Allah, dihapus sama Allah, nggak dianggap sama Allah. Yang dihitung yang mana? Yang terakhir, yang tinggal sebentar. Kalau taruhlah misalnya tinggal 2 hari atau sepekan lah. Dia beramal selama puluhan tahun, dia beramal kebaikan, dia sholat, dia apa semuanya kerjakan amal ibadahnya. Tapi tinggal seminggu lagi, ternyata dia bermaksiat kepada Allah. Mati di atas maksiatnya, maka puluhan tahun amalnya nggak dihitung sama Allah. Ini hadisnya jelas. Makanya Rasulullah mengatakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Maka beramallah ya kalian, dan Allah akan mudahkan sesuai dengan penciptaan kita. Ya, amal. Apa Bu? Amal. Baik. Jadi Ibu mau berkata apa sudah ditulis sama malaikat di situ. Sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kita hari ini mau ke pasar, mau ke pasar Ibu sudah dicatat. Kok tiba-tiba nggak jadi? Itu emang takdirnya nggak jadi. Ya. Qadarullah ada halangan aja. Ada orang yang pengen ngaji, pengen doang ngaji, pengen. Tapi nggak ngaji-ngaji. Ya. Baik, yang terakhir. Wasakiyun aw sa'idun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang 4 adalah bahwasanya kita bahagia atau sengsara sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ya. Nah, muncullah pertanyaan, kalau seperti itu ngapain kita beramal, Ustaz? Ya. Saya sampai sini kira-kira Ibu paham nggak tentang penciptaan kita? Paham tidak Ibu? Yang jelas Ibu, Allah menciptakan kita dari min turabin, dari tanah. Dari apa? Tanah. Kemudian setetes mani, segumpal darah, segumpal daging, terbentuklah manusia, ada telinganya, ada tangannya, ada mukanya, ada kakinya, lengkap. Truk. Allah kasih tulang di dalamnya. Ya, sehingga saya katakan tadi, saya kalau jelaskan ini nggak nyampe-nyampe kita nanti pada tujuan akhirnya. Coba Ibu buka dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat yang ke-12 sampai 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Terus
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. Siapa yang baca artinya? Dan sesungguhnya ya cepat gercep. Siapa yang baca Bu? Satu aja, jangan bareng-bareng, nggak dengar suaranya. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Ya, pertama min tin. At-tin adalah apa? Ya, tanah. Jadi kita harus sadar kita dari tanah yang digenggam sama Allah, kemudian diciptakan dengan tangannya manusia itu. Makanya manusia itu mulia. Terus summa ja'alna, Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang ya, berarti apa? Rahim itu sifatnya kokoh. Makanya istilah orang sekarang ada yang rahimnya lemah. Itu istilah kita. Allah katakan rahim itu kokoh. Ya, kenapa kok seperti itu? Menjadi seperti itu? Ya, bisa banyak faktor. Tapi Allah tegas-tegas mengatakan rahim kita semuanya kokoh. Ya, nggak bisa dibantah dengan apapun. Ini Allah mengatakan dalam Al-Quran. Fi qararim makin. Summa khalaqna nutfata. Naam. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung yaitu darah. Ya, segumpal darah. Terus? Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Nah. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Ya, dari mana tulang belulang itu asalnya? Ya, dari daging. Dari daging. Ya. Dari segumpal daging itulah kemudian Allah ciptakan tulang-tulangnya. Dan Allah bungkus tulangnya dengan daging kembali. Jadi kalau ibu tanya dari mana tulang asalnya, ya itu dari tulang. Coba ibu tanya, ya, dari mana ayam coba ada tulangnya? Hah? Dari mana? Daging. Memang kayak manusia. Ya. Coba ibu bayangkan. Nggak kebayangkan? Ya. Kita berpikir tentang telur aja jadi ayam. Bingung. Ini masih PR ibu. Dari mana tuh ayam makannya? Coba. Kalau kita jelas sudah makannya. Sudah saya terangkan tadi jelas makannya. Betul nggak? Coba. Kalau jadi telur berpisah dengan induknya di alam yang berbeda. Di alam gelap gulita, pengen seperti kepompong, Bu. Dia puasa untuk jadi kupu-kupu. Biar orang itu megang itu enak. Coba jadi ulet. Ada yang memegang. Wah, boro-boro. Ada ulet yang berbulu aja langsung lari terbirit-birit. Tapi ketika dia menjadi kupu-kupu, makanya apa? Dia hijrah dengan puasanya. Dia puasa itu nggak makan. Akhirnya jadi apa? Jadilah kupu-kupu yang indah, Masya Allah. Coba ibu dikasih darah. Ada yang mau? Nggak mau. Ibu tanah, bikin no. Emang Nabi Musa, dia bikin burung dari tanah. Dimasukkan ruhnya, hidup tuh tanah. Terbang. Itu Nabi Musa. Kita bukan Nabi Musa. Nggak dapat wahyu dari Allah. Itu mukjizat Nabi siapa? Nabi Musa, karena kaumnya apa? Suka dengan ilmu-ilmu kedokteran, makanya dibikin yang lebih dahsyat. Burung dari tanah, dibuat dari tanah, langsung hidup. Nabi Musa. Siapa yang bisa buat? Kata Nabi Musa. Yuk buat. Siapa yang buat dari antara kalian yang ahli-ahli ini? Gak ada yang bisa buat.
tapi tetap aja nggak beriman juga begitu. Makanya saya bilang orang dokter kandungan kalau nggak beriman sama Allah, waduh, kebangetan sudah. Ya, bagaimana dia menutup saluran rahim, ya, ditutupnya sama dia supaya nggak melahirkan lagi, nggak hamil lagi. Ya, ada efeknya nggak? Pasti ada efeknya. Orang itu saluran kok dimatikan, pasti ada efeknya. Nyilu-nyilu dikit kata mama. Teruskan Ibu. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk baik, hasil Allah sebaik-baik kita. Iya, cuma Allah membungkusnya, menciptakan ada tangannya, ada kakinya, ada matanya, ada telinganya, semua lengkap. Bahkan bukan hanya fisiknya saja, tapi seluruh organ tubuhnya dibentuk. Coba Ibu bayangkanlah. Coba bayangkanlah, serumit apa usus kita di dalam ini. Makanya orang yang kedokteran, yang suka ahli bedah, nggak beriman sama Allah, wah, kacau itu. Coba Ibu bedah, keluar semua. Coba, Ibu pernah nggak lihat sapi dibelah perutnya? Pernah nggak Ibu? Nggak pernah. Ibu pernah ngetak, Ibu mah takut. Padahal Ibu sering dibelek-belek perutnya. Nggak ngelihat aja, dilakukan, terus masukin lagi. Saya kemarin dengar ada teman itu kena kanker sini, bengkak tiroid itu, tapi ada kankernya. Dia kan sampai napasnya kalau nggak langsung diambil bisa berhenti napasnya. Kenapa? Dia neken napas. Padahal Bu coba lihat, dari mana itu ya cairan kayak gitu? Kok tiba-tiba muncul menjadi parasit di tubuh kita? Sama dengan pohon yang tumbuh di pohon yang lain kan? Kan mati itu pohonnya namanya. Itu benalu namanya, Bang. Ya. Itu kanker seperti itu. Kalau nggak diangkat akarnya, tetap aja tumbuh lagi dia. Coba Ibu pangkas, tumbuh lagi dia, karena akarnya masih ada. Itu kanker tuh. Saya juga heran, ya Allah. Begitu luar biasanya Allah. Ya, dia itu hidup. Dia cerita, gimana antum kemarin dioperasi? Leher anak dibelek sama dia, digorok sama dia. Aduh, saya dengar gorok aja kayak nyembelih sapi. Antum, aduh, jangan digorok. Astagfirullah. Ini di sini Bu. Allah kasih ilmu sama kita itu luar biasa. Ya, kok nggak mati? Ya itu ilmu dokter. Makanya kalau nggak beriman dokter itu sama Allah, ya Allah, sudah kebangetan. Teruskan Ibu. Kemudian sesungguhnya kamu setelah itu benar-benar akan mati. Ya. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan dibangkitkan. Baik, kita masuk kepada fase yang berikutnya. Kembali ke laptop boleh. Saya nggak mau bahas panjang-panjang karena sudah dibahas ini. Setelah di alam kandungan, Ibu, kita akan masuk alam yang ketiga. Ya, alam ketiga apa? Alam dunia. Kita dilahirkan sama ibu kita. Saya sudah jelaskan prosesnya. Sesar dengan prosesnya normal. Ya, semua ada plus minusnya. Betul atau tidak? Ya. Kalau seorang ibu merasakan bagaimana dia proses akhirnya, yang kalau dibayangkan oleh kita nggak akan kebayang. Kalau suruh milih, mungkin dia akan memilih. Ya. Tapi nggak ada pilihan. Dia harus melahirkan anaknya dengan cara seperti itu. Tapi Allah sudah siapkan pahalanya yang sangat besar buat seorang ibu. Ya. Makanya jangan pernah mengungkit-ungkit ya. Kita melahirkan anak kita. Kamu kan dilahirkan dari ibu. Tahu dia masa dari pabrik hewan. Ya. Kita akan setelah lahir masuk ke alam dunia. Yang kita rasakan hari ini.
Dunia, Ibu. Lihat dunia ini penuh dengan liku-liku kehidupan. Allah kasih dua pilihan buat kita hidup. Ya. Ketika fase melahirkan, tidak ada sedikit pun Allah membebani seorang bayi dengan perkara-perkara dunia. Ya. Tidak pernah kita mendengar bahwa Allah membebani ya bayi-bayi yang baru lahir. Ya, bayi yang baru lahir dengan apa? Beban kehidupan dunianya. Enggak. Dia lahir dengan penuh kefitrahannya sebagai bayi. Dia suci, dia bersih, tidak terkontaminasi dengan apapun. Makanya kalau orang mengatakan ada apa sakit turunan, ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena pada hakikatnya, Ibu, manusia itu hanya punya pilihan. Sehat, sakit. Ada tengah-tengah. Saya mau sakit atau enggak sehat. Sebelah sehat, sebelah sakit. Kamu. Ya. Maka Pak, saya katakan bahwasanya apa? Semua pilihan Allah tinggal memberikan dua pilihan kepada kita. Mau bahagia atau sengsara. Mau bayi ini tumbuh dengan baik atau tidak. Maka Allah Azza wa Jalla ya telah menetapkan bagaimana proses ketika kita ya memproses anak kita menjadi orang baik. Maka dikatakan dalam hadis yang ke-10 Arba'in An-Nawawi, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, boleh buka boleh. Hadis yang ke-10, hadis Arba'in An-Nawawi, disebutkan di sana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Lihat, ya Allah menitipkan ruh sama kita, sifatnya ruh itu apa? Bersih atau kotor? Bersih. Ketika manusia dicampur antara ruh ya dengan jasadnya, saya mau tanya, mudah-mudahan Ibu masih ingat apa jawaban saya kemarin tentang bagaimana di mana letaknya ruh. Di mana letaknya ruh? Ruh itu di mana? Saya sudah jawab ini. Ngajinya di mana sih? Udah boleh nih buat. Aduh. Sudah. Saya sudah jelaskan ruh itu di mana posisinya. Di kajian ini. Ya, saya masih ingat yang menyampaikannya. Coba, ruh itu di mana sih, Pak Ibu? Diamnya di mana? Hah? Hah? Salah kejepit. Jasad berseluruh tubuh dong. Ya. Ini jangan ngarang-ngarang dong. Di mana boleh? Hah? Oh Allah, itu jadi patung tuh orang kalau begitu. Kan Allah tiupkan ruhnya, berarti menyatu dengan jasad. Kalau dia enggak mau dia mati dia boleh. Di mana coba? Di hati lagi. Hati ayam atau sapi? Ya Allah, boy ada yang satu aja yang tahu gitu loh dari jemaah saya ini. Saya udah jelasin. Ya Allah. Iya di tubuh nggak mungkin ngawang-ngawang itu. Itu kepercayaan orang kita ngawang-ngawang. Kalau kita masa gini, ruhnya kemana-mana, ya mati kita udah begini aja sudah. Gimana, Bu? 3, 2, 1 angkat tangan. Mana? Hah? Alien lagi. Jawabannya yang benar alien, Pak. Di mana? Di setiap saraf yang ada dalam tubuh kita. Oh,
Ibu, masalahnya makanya kita merenungkan tentang penciptaan kita lah. Unik kita itu, Bu. Allah menetapkan semua saraf, itulah tempatnya ruh. Coba lihat, Bu. Ketika tubuh itu bertumbuh, kira-kira ruh bertumbuh nggak? Bertumbuh, karena di saraf. Semakin kita besar, semakin besar ruh kita. Dia bertumbuh. Alien. Saya udah mau kasih hadiah, nggak jadi kasih hadiah, no. Ya, apa ini? Itulah di semua saraf-saraf kita. Dan dia bertumbuh sesuai dengan tubuh kita. Semakin besar ruh kita. Maka lihat, ketika malaikat ingin mencabut nyawa kita, susahnya luar biasa. Karena sudah mengakar dia. Sudah lengket, kata orang. Ya, sudah lengket. Coba bayangkan, Bu, dari mulai di rahim ibu kita, kemudian dilahirkan, dia tumbuh besar terus sampai dewasa. Coba gimana bayangkan? Pohon yang kita tanam dari mulai biji, kemudian dia terus bertunas, kemudian dia berakar. Masya Allah. Coba lihat, kalau di pot kan kelihatan, Bu, potnya dibuka, ya Allah, itu akar semua, tanahnya udah habis. Betul nggak? Cuma tinggal dikit, padahal tanahnya dulu penuh. Termakan dengan akar-akarnya. Saking dia dikungkung sama ibu-ibu, nggak boleh keluar akarnya, itu dolim lu. Enggak, Bu, cuma bercanda doang, sunati. Ya namanya di pot, ya dia nggak kemana-mana. Kenapa, Bu? Makanya, saya jadi ngomongin Pak Prabowo. Ibu beli pot di rumah yang banyak, beli padi. Jadi nanti nanam padi di rumah, kasih pot di depan rumahnya, Masya Allah. Nanti panen sendiri, jadi nggak usah beli beras. Mau nggak? Nih, kata siapa nggak bisa? Ibu kadang-kadang aneh. Bisa banget. Bahkan tumbuhnya bisa subur. Hah? Caranya tinggalan kayak pohon, Bu, ada tuh pohon-pohon di atas rumah itu. Rumah siapa saya nggak tahu itu rumahnya. Rumah siapa tuh, Bu? Ya, bisa, Ibu. Bahkan sekarang sudah dibudidayakan oleh seorang ustadz. Dan panennya luar biasa, lebih bagus daripada panen di sawah. Dan dia meraciknya dengan ramuan-ramuan yang ada dalam Quran. Makanya beliau ngomong begitu karena berani, karena sudah ini. Coba ibu-ibu nanam, tumbuhnya ilalang. Ya, Bu, gitu, Bu. Itu proses, Bu. Makanya roh itu semakin lama semakin mengakar dia, lengket. Jadi kalau kita ingin bersihkan, ingin dicabut, maaf Ibu, roh dicabut oleh malaikat. Ketika dicabut dari seorang hamba, itu Masya Allah harus bersih, gak boleh tersisa. Kalau tersisa berarti belum mati. Suri kan? Timun suri adanya. Ya, berarti Bu. Kenapa, Bu? Karena kalau masih ada melekat ruhnya, ada dalam saraf-sarafnya, masih hidup dia. Masih ada detak jantungnya. Ya. Masih ada detak jantungnya, masih ada yang bergerak-gerak. Kalau sapi denyut nadinya, ya. Coba kalau sapi disembelih, Bu, di pahanya tuh masih gluk. Itu masih hidup. Ruhnya aja nggak ada sudah. Nah, ruh itu oleh malaikat maut, ya, yang pekerjaannya mencabut akar, ya. Ruh itu, kata Allah Azza wa Jalla, malaikat maut itu lebih kuat daripada ruh yang mengakar itu.
Coba bayangkan seperti apa malaikat mautnya ini. Makanya lihat orang kafir ketika ingin dicabut nyawanya oleh Allah Azza wa Jalla, ya, dia orang yang ingkar kepada Allah, malaikat itu berkumpul sejauh mata memandang, malaikat itu turun. Allah turunkan, terus turun. Sebelum malaikat mau turun, itu malaikat-malaikat dulu Allah turunkan, turun semuanya, berkumpul mengelilingi orang yang meninggal itu. Sejauh mata memandang, dikelilingi itu. Mereka membawa kain kafan yang busuk, yang aromanya nggak nyaman. Ya, benang-benangnya kusut. Karena diambilnya dari mana? Dari neraka. Tak lama kemudian malaikat maut datang. Turun dia. Kemudian duduk di atas kepalanya. Ya, nanti kita akan buka videonya, tapi sudah masuk alam kubur. Jangan dulu dunia dulu, ngeri masalahnya. Kan masih di alam ketiga. Ya. Saya kirim sama Bulil nanti. Tapi bukan sekarang. Sekarang jam berapa? Ya, bisa. Baik, nanti kita lanjutlah. Kajian ini nggak bisa, cuma 2 jam, 3 jam. Harus pakai daurah dari pagi sampai sore. Ya makanya, apa namanya? Berlanjut. Oke? Perhatikan Ibu. Kemudian malaikat maut duduk di atas kepalanya. Kemudian dia mengatakan, Tuhan nafsul khabisah. Wahai jiwa yang buruk. Wahai jiwa yang jelek. Ruju. Keluar. Ilal min sakhati minallah. Dari murka dan apa? Laknat Allah Azza wa Jalla. Menuju ke mana? Murka Allah. Ya, Masya Allah. Jadi panggilan pertama saja, pengen diambil ruhnya oleh malaikat maut, dicabut, dipisahkan dari jasadnya, itu dengan panggilan yang buruk. Tuhan nafsul khabisah. Wahai jiwa yang buruk, yang jelek. Maka kata para ulama, ruhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah ini mempertahankan diri. Dia bela diri. Dia nggak mau, saya nggak mau, saya nggak mau. Karena mereka sudah diperlihatkan oleh Allah neraka, pintu neraka. Makanya mereka mengerikan. Ketika belum dicabut nyawanya, dibuka pintu neraka oleh Allah. Makanya mereka nggak mau pertahankan dia. Maka para malaikat yang duduk itu, kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran itu, memukul tubuh kita, dipukulnya sekencang-kencangnya. Makanya kadang-kadang sang mayat itu lontang-pelanting ya. Dia berontak dia. Karena merasakan sakitnya pukulan para malaikat yang nggak terlihat oleh kita. Iya, malaikat gaib. Kalau kelihatan, ibu akan kabur semuanya. Beneran, ibu. Bisa nggak malaikat menjelma? Bisa. Sebagaimana dikisahkan ada 3 orang yang kena penyakit, kemudian malaikat menjelma menjadi manusia. Kemudian diobati 3 orang itu. Yang pertama, orang yang punya penyakit kulit. Orang nggak mau deket sama dia. Kulitnya itu benana, keluar darah. Ya. Namanya kalau daerah saya itu kusta namanya. Yang kelupas-kelupas dagingnya. Ya, di sini mengata serah apa namanya. Ya. Kalau koreng kan masih mendingan tuh. Masih ada deket-deketnya dikit. Paling cuman tompel-tompel doang kan. Tompel hitam itu kan, koreng. Dia itu dagingnya tuh kelupas-kelupas. Yang berikutnya adalah, yang kedua adalah orang yang botak, yang nggak punya rambut sama sekali, udah lontos, nggak perlu pakai di kuting atau dipotong rambutnya, udah botak dari awal.
Ya, itu penyakit. Yang ketiga, orang yang buta. Didatangi oleh malaikat untuk diuji dia. Mau nggak saya sembuhin kamu? Disembuhin sama malaikat. Maulah. Masa nggak mau? Sembuhin sama malaikat, sembuh dikasih hewan. Ada yang ngasih unta, ya, dikasih kambing sama malaikat. Akhirnya dia berternak, ya. Kambing yang satu kemudian beranak banyak sekali. Setelah mereka beranak semuanya, datang malaikat untuk kedua kalinya dengan penampilan orang yang susah, orang yang musafir, kehabisan bekal dia. Apa kata yang pertama? Ya Allah, kata malaikat, aku nih orang musafir, bekalku habis nih. Boleh nggak aku minta satu aja barang unta kamu satu doang dari sekian ratusan unta yang kamu punya? Ah, jangan, terhabis punya saya. Lihat, malaikat ini senyum-senyum dalam hatinya sebenarnya. Ini orang udah ditolong sama saya, dibantu sama Allah, songong baik. Ya. Masya Allah, lihat. Ya. Malaikat bisa menjelma jadi manusia. Ya. Ketika mendatangi Rasulullah dalam hadis yang kedua, manusia bukan? Manusia yang berpakaian putih, sangat putih sekali. Tidak nampak wajah musafirnya. Masya Allah. Tapi orang nggak kenal semuanya. Bahkan Umar pun nggak kenal tentang orang itu. Ketika Rasulullah bertanya, siapa dia? Umar, tahukah kamu siapa itu orang itu? Ya, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Iya, betul nggak tahu. Kalau kita jangan-jangan. Ya. Makanya langsung dikatakan sama Umar, saya nggak tahu ya Rasulullah, kecuali Allah dan Rasulnya tahu. Dia adalah Jibril yang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian, tentang Islam. Kemudian apa? Iman. Kemudian ihsan. Ya. Ihsan. 3 diajarkan sama malaikat Jibril di hadapan, ya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bisa menjelma berarti. Yang kedua juga sama, orang yang kena botak ini. Sama, bahil dia. Koret dia. Nggak mau ngasih unta dia. Nggak mau ngasih barang hewan yang dia udah banyak sekali, ratusan hewan. Kalau cuma satu loh. Makanya jangan jadi orang koret. Ya. Medit. Ya. Kedekut. Kedekut tuh double. Ya. Kodrat dia. Ibu, insya Allah. Kenapa? Karena sodakoh, royalnya kita bersodakoh, itu tanda bukti iman seseorang. Itu sinar tuh. Sinar kita. Wassodakatu burhanun. Wassobru diyaun. Ya. Itu adalah bukti cahaya hati kita, iman kita itu. Kalau orang pelit, kedekut, imannya suram. Ya, nggak punya cahaya nanti di akhirat. Ya. Makanya jangan pelit-pelit jadi orang. Ya. Masalahnya Ustadz, ya memang masalah. Ya. Baik, Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia datang ke orang yang buta itu. Kata malaikat sama ucapannya. Saya musafir, orang nggak punya, udah habis bekalnya. Boleh nggak saya minta satu dari kambing kamu? Apa kata dia? Silahkan ambil yang kamu suka. Yang kedua dikembalikan ke asalnya. Yang tadinya miskin jadi miskin. Yang sakit jadi sakit. Yang ketiga tetap dia dengan bisa melihat. Dan dia kaya. Itulah contoh buat kita. Jadi jangan pelit. Ya, karena orang pelit seperti Korun habis. Makanya jangan dulu Korun. Tahu Korun pelit. Ya, tiru lagi. Kita ini mau temannya sama siapa nanti di surga? Mak Korun. Ya. Atau Haman. Ya. Atau siapa lagi? Fir'aun. Ya. Berbangga-bangga dengan kekuasaannya. Ya, terserah Ibu. Kita cuma dikasih pilihan sama Allah. Lihat Ibu, yang menentukan kita berhasil di kemudian, ya, sampai kepada ujung kita, sampai sini nanti, ya, itu adalah di sini.
yang lainnya nggak bisa. Makanya bayi itu ketika di rahim, Bu, nggak suruh sholat. Coba bayi suruh sholat sama Allah, bingung ibu nanti. Ini kamu ngapain sih, Dek? Lagi sholat. Maka perintah ibadah, Bu, perintah itu hanya ada di sini. Ketika sudah menetas kita. Kok nggak ada yang protes sih? Biasanya cepat protes. Ketika sudah dilahirkan ke dunia ini, itulah kewajiban perintah sholat. Itu pun ditunggu sama Allah ketika sudah sampai balik, mumayyiz. Kita bisa bedain mana yang benar, mana yang baik. Udah tua-tua juga nggak bisa bedain mana yang baik, mana yang buruk. Kan kebangetan. Mau dikembalikan lagi? Jadi tanah maksudnya. Nah iyalah. Nanti kita akan kembali ke tanah itu. Disinilah. Apa kata Allah? Min dari tanah. Ingat tadi firman Allah. Surat apa tadi coba? Surat apa? Al-Mu'minun. Surat yang berapa? 23 ayat ke-12 sampai 16. Betul Bu Lilik. Ibu salah. Ibu Lilik betul kan? Mau ngasih dia Bu Lilik. Ya, ternyata kita dari tanah kembali ke sini, Bu. Nanti insya Allah kita di end dulu. Makanya Ibu, perintah ibadah kita suruh capek, suruh lelah, cuma di sini. Makanya Allah kasih dua pilihan. Kau orang beriman atau kau orang kafir. Kau beramal soleh atau engkau ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Hanya dua pilihan di sini doang. Ada nggak kita dikubur suruh sholat? Enggak. Orang dalam bahin nggak suruh sholat kok. Nggak disuruh sama Allah. Mau segede apapun perut kita. Kata Allah, bayi kamu suruh sholat tuh. Emaknya yang suruh sholat. Ya, makanya apa? Lihat, Allah nyuruh perintah ibadah hanya di dunia saja. Dunia cuma sebentar, Ibu. Lihat. Lihat perbandingannya, Ibu. Makanya umurnya kita, kata Nabi SAW, Masya Allah, Ibu. Umurnya Nabi Nuh AS berapa tahun? Hah? Berapa tahun beliau berdakwah? Berapa tahun? 950 tahun. Itu dakwahnya. Dihitung sama para ulama, dakwahnya Nabi Nuh AS itu 950 tahun. Nggak dihitung sebelumnya beliau. Berarti berapa ribu umurnya beliau? Oh. Beliau berdakwah 950 tahun. Berdakwah doang. Kenapa? Karena beliau pengen hidupnya sampai di sini tuh, sampai kepada tujuannya. Beliau dharmakan untuk itu. Kita buru-buru 50 tahun. Ada yang sudah 50 tahun sini? Oh banyak, ya Allah. Salah saya berarti. Ya Bu. Jadi 50 tahun. Kata Nabi, umur umatku itu nggak jauh-jauh. 60 sampai 70. Yang mencapai di sana cuma sedikit. Kalau ibu sudah 65, mati. Nah, kita ini sudah pasti mati, Bu. Nggak perlu minta mati. Kita emang Pak Camat. Ya, makanya siap-siap aja, Ibu. Kita berikan kepada hati kita, tubuh kita MBG. Makanan yang bergizi. Ya, coba hati itu butuh vitamin enggak?